Salam sejahtera dan selamat berjumpa kembali dengan kami di program live Live in Fullness to Eternity. Dan senang sekali saya Pendeta Felix Gosal dapat menemani Anda dalam program yang akan mendiskusikan informasi seputar kesehatan dan pola hidup sehat bagi Anda dan keluarga. Dan pada episode kali ini kita akan membahas satu topik yang menarik untuk kita diskusikan, yaitu varises tungkai. Ya, nah varises tungkai ini adalah jenis varises yang dapat menyerang daerah kaki kita. Kondisi ini tidak sekedar menjadi masalah kecantikan saja, namun dapat berujung pada keadaan yang lebih serius. Oleh karena itu, seperti apakah cara kita dapat mencegah dan mengatasi varises tungkai ini? Untuk membahas topik kita pada malam hari ini, kami telah mengundang seorang narasumber. Beliau adalah seorang dokter, dan beliau adalah Dr. Brian Khairupan. Dr. Brian Khairupan menyelesaikan kedokterannya pada tahun 2016, dan sejak tahun itu sampai tahun 2020 beliau menggali pengalaman di RSUD Noongan dan Puskesmas Wolaang, Langoan. Dan semenjak tahun 2021 hingga saat ini beliau melayani di Rumah Sakit Advent Manado sampai sekarang. Dan mari kita sapa narasumber kita pada saat ini, Dr. Brian Khairupan. Apa kabar, dokter? Sehat, Sir. Sehat selalu ya? Sehat selalu. Ya, bagaimana dengan kesibukan akhir-akhir ini, Dok? Ya, banyak sekali kesibukan. Juga sekarang lagi musim batuk flu, jadi pastinya ya? Banyak sekali ya. Baik, terima kasih dokter. Di tengah-tengah kesibukan boleh menyempatkan hadir di studio bersama dengan kami untuk membagikan tentunya pengalaman-pengalaman dan juga pengetahuan bagi kami semua sahabat live. Dan sebelum kita akan melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini, kita akan buka dengan doa. Untuk itu saya mengundang kita semua untuk tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk berkat dan penyertaan Tuhan yang kami rasakan sampai saat ini. Saat ini di mana kami akan belajar satu topik yang menarik untuk kesehatan kami. Kiranya Tuhan berkati lebih khusus narasumber Dr. Brian Khairupan yang akan menjadi narasumber pada saat ini. Kami serahkan diskusi pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan agar kami dapat memahami dengan jelas. Dan lebih daripada itu kami boleh merubah sesuatu yang mungkin masih salah kami lakukan dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik dokter, kita akan break sejenak dan sahabat live jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kami akan kembali dengan narasumber kita. Tahukah Anda, buah adalah sumber vitamin dan antioksidan alami yang dapat meningkatkan metabolisme tubuh. Sayur memperlancar buang air besar dan dapat menurunkan risiko terkena berbagai penyakit kronis. Selalu mengonsumsi air mineral untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh. Berolahraga dengan teratur dapat membantu kita mengendalikan berat badan. Selalu beristirahat yang cukup agar tubuh tetap sehat dan bugar. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan program live di YouTube channel Cornelius Media, Bridge to the Truth. Kembali lagi dengan kami di live Live in Fullness to Eternity. Dan saat ini di segmen yang kedua langsung saja kita ke narasumber kita, Dr. Brian Khairupan, yang akan memberikan kita pengetahuan tentang varises tungkai. Dokter, dipersilakan. Oke, terima kasih banyak untuk kesempatan, Sir. Baiklah, saudara-saudara. Dapat kita lihat di slide. Jadi saya akan bahas tentang varises tungkai. Jadi apa itu varises? Mari kita lihat. Varises itu adalah pelebaran pembuluh darah balik atau vena. Jadi kurangnya elastisitas pembuluh darah atau kerusakan katup vena yang menyebabkan varises. Jadi varises sering terjadi pada pembuluh darah balik kita atau pembuluh darah balik vena. Ini bagaimana bisa terjadi? Ini dapat kita lihat di gambar ya. Di sini struktur anatomi atau struktur pembuluh darah yang mendarai kaki kita. Jadi ada pembuluh darah besar di sana, ya, berada di bagian
bagian bawah sini ya. Ada pembuluh darah femoral dan juga popliteal vena. Di sana ada tibia vena. Jadi pembuluh darah ini dia membawa darah-darah bersih kita, arteria, sedangkan vena membawa darah kotor atau setelah hasil metabolisme dari sel-sel yang ada. Jadi pembuluh darah kita ini sangat banyak, saudara. Jadi sampai ke ujung-ujung jari, ujung-ujung kaki kita. Jadi seperti ini. Jadi pada pembuluh darah vena ini kita lebih khusus kepada pembuluh darah balik yang akan kita bahas karena sering terjadi varises di sana atau terjadinya bendungan. Jadi pada pembuluh darah vena seperti di gambar kita lihat ya, vena yang baik itu di sebelah kiri ya, sebelah kiri yang kurus itu, ya, lurus. Jadi pembuluh darah vena kita ada katup-katupnya ternyata ya, saudara-saudara, katup atau pintu. Jadi dapat dilihat itu ada daun katup, ya, pintu itu. Itu fungsinya untuk menahan terjadinya aliran balik. Jadi ketika darahnya dipompakan kembali ke jantung untuk diproses kembali, jadi fungsi dari katup ini menahan agar supaya cairannya tidak kembali lagi ke sel-sel. Ya, di sebelah itu disease vein yang gendut-gendut itu, itulah varises, di mana terjadi bendungan atau katup jantungnya yang tidak menutup dengan baik. Katup vena, bukan katup jantung. Jadi katup juga ada di jantung ya. Jadi di vena juga ada katupnya. Jadi katupnya tidak menutup dengan baik, yang mengakibatkan seperti itu, aliran balik dan terjadinya bendungan. Ya. Jadi bagaimana bisa terjadi? Ada 3 faktor yang paling umum di sini. Itu terjadi karena hipertensi, tekanan yang tinggi yang menyebabkan rusaknya katup dari vena ini. Itu yang menyebabkan dia terjadinya bendungan. Akhirnya katupnya tidak menutup dengan sempurna. Gangguan katup vena yang kedua, ya, itu penyebab yang utama, gangguan katup vena. Dan yang selanjutnya obstruksi atau terjadi kerusakan di sana. Terjadi kerusakan akibat adanya penyumbatan dari pembuluh darah kita dan sebagainya. Ya, angka kejadian. Prevalensi tertinggi di daerah barat perempuan 22-25%, sedangkan laki-laki 10-13%. Pada umur 40-69 tahun, perempuan juga masih dalam prevalensi yang tertinggi atau angka kejadian yang tertinggi 19-26 per 1000 orang. Sedangkan laki-laki 9/19 per 1000 orang. Jadi ini dapat dibilang juga bahwa perempuan menjadi faktor risiko tertinggi juga. Angka kejadian tertinggi. Ya, di sini ada beberapa faktor risiko yang terjadi. Umur, ya, semakin bertambahnya umur, semakin menurun juga fungsi secara fisiologis kita. Ya, itu juga menguatkan juga ya dengan teori di dalam Alkitab. Kalau bagi umat Kristen yang membacanya bahwa pada dasarnya manusia berdosa dan akan meninggal. Dan ini juga terjadi. Secara medis, secara ilmiah, ini membuktikan bahwa sel-sel kita akan mengalami yang disebut dengan apoptosis atau dia akan menua, menurun fungsi-fungsinya. Umur, jadi semakin tua akan menurun dan semakin beresiko kepada pembuluh darah venanya atau elastisitas dari vena dan juga katup-katupnya. Baru yang selanjutnya jenis kelamin. Perempuan lebih beresiko daripada laki-laki seperti yang tadi kita sudah lihat. Kehamilan, ya, ibu hamil juga beresiko untuk terjadi varises. Itu disebabkan karena pengaruh hormon, ya, hormonal, dan juga beban yang dialami oleh ibu hamil. Baru selanjutnya ada riwayat keluarga, ya, keturunan, obesitas, kegemukan, ya, hampir sama dengan kehamilan juga, duduk atau berdiri dalam waktu yang lama. Ya, gejala varises, kalau dia masih derajat ringan, ya pastinya tanpa gejala, tapi
Kalau dia sudah derajat lebih lanjut, pasti sudah mulai merasakan kaki bengkak dan sebagainya. Jadi pembuluh darah yang terlipat di sana, ada kesemutan, kadang-kadang terasa gatal, dan juga rasa tidak nyaman. Ya, di sini dapat kita lihat di slide, ada tipe-tipe dari varises. Jadi ada 3 tipe varises di sini. Jadi seperti di gambar saja kita lihat ya. Ini ada yang namanya spider veins, reticular varises, dan juga varicose vein trunk. Ya. Jadi ketiga ini merupakan tipe dari varises tersebut sesuai dengan di mana dia terkena ya. Ini adalah sekelompok. Jadi trianglesia varicose veins atau sering orang sebut dengan urat benang atau spider veins, ini adalah sekelompok kecil pembuluh darah biru atau merah yang kadang-kadang muncul di wajah atau kaki. Jadi bukan hanya di kaki saja ya. Jadi ada juga di wajah. Varises reticular, ini berwarna merah dan kadang-kadang dikelompokkan berdekatan dalam suatu jaringan. Varises batang, ini dekat dengan permukaan kulit dan tebal dan menonjol. Mereka sering panjang dan bisa terlihat tidak menyenangkan. Ya, di sini nantinya sahabat-sahabat live dimanapun berada, ketika ada keluhan atau sahabat-sahabat live mengalami penyakit seperti ini, segera periksakan ke dokter. Mau ke dokter umum bisa, dokter spesialis pembuluh darah, ya, bedah pembuluh darah, juga bisa. Itu alihnya. Jadi nantinya dokter akan melakukan berbagai pemeriksaan melalui pemeriksaan darah dan juga USG Doppler. Jadi USG di pembuluh darah kaki kita. Jadi nanti dokter akan melihatnya. Ya, selanjutnya di dalam penata laksanaan dan pengobatannya, di sini ada 3. Ada terapi secara non bedah, terapi bedah minimal, invasif, dan yang terakhir itu terapi bedah terbuka atau juga operasi mayor yang juga ya lumayan besar ya. Ya, seperti ini. Kalau misalnya belum menggunakan terapi operasi, ini sangat efektif bagi mereka dengan gejala-gejala awal ya, yang belum sangat parah. Jadi di sini non operatif dilakukan kompresi dan juga skleroterapi. Jadi kompresi nanti ada dokter akan anjurkan barangkali mungkin ke bagian fisioterapi. Di sana mereka ada alatnya khusus dibuat stocking seperti stocking ya. Itu tujuannya untuk menjaga permeabilitas dari vena tersebut. Dikasih press seperti kompresi ya. Minimal invasif. Jadi di sana ada endovascular laser treatment ya. Dilakukan operasi dengan laser di bagian pembuluh darah vena ya untuk memperbaiki ya katup-katup dari vena yang sudah tidak menutup dengan baik. Radiofrequency ablasi, yaitu seperti di gambar ya, dilakukan ablasi. Terapi bedah terbuka itu ambulatori phlebektomi. Jadi ini dilakukan oleh dokter bedah toraks kardiovaskular, SPB-TKV. Biasanya mereka yang melakukan ini. Spesialis bedah pembuluh darah dan juga jantung. Jadi mereka yang melakukan ini. Jadi kalau misalnya ada keluhan varises di kaki saudara atau di wajah atau dimanapun itu, dapat konsultasikan dulu terlebih dahulu ke ahlinya atau periksakan dahulu ke dokter keluarga atau di puskesmas, nanti diarahkan untuk ke dokter spesialis. Kalau menggunakan BPJS ya, kalau misalnya pasien umum ya silakan langsung mencari dokter ahli pembuluh darah. Nanti merekalah yang akan mengobati sesuai dengan derajat dan juga hasil pemeriksaan ya. Nah, ini komplikasi apabila tidak diterapi dengan baik dan dibiarkan. Ini akan terjadi luka atau ulcer. Selanjutnya terjadi sumbatan, karena tadi kita sudah melihat ya dari penjelasan mekanismenya, terjadi bendungan. Jadi katup yang tidak menutup dengan baik yang menyebabkan aliran balik
dan terjadi bendungan yang akan pada ujung-ujungnya akan terjadi sumbatan di sana. Dan yang ketiga itu perdarahan. Bendungan yang terlalu besar mengakibatkan bocor pembuluh darah, vena, dan terjadilah perdarahan. Ini terjadi pada mereka dengan usia stadium yang lanjut, yang sudah kronis biasanya. Ya, pencegahan di sini. Meningkatkan sirkulasi dan kekuatan kontraksi otot. Jadi berolahraga, menurunkan berat badan bagi mereka berat badan yang tidak ideal atau berat badan yang gemuk, itu menjadi salah satu faktor beban yang berat yang menyebabkan ya beban juga di kaki maupun di pembuluh darah kita untuk mengembalikan aliran darah juga menjadi berat. Jadi sangat penting berat badan kita harus ideal. Meningkatkan konsumsi serat dan mengurangi konsumsi garam. Jadi harus banyak makan serat ya, buah-buah dan sayur-sayuran. Itu tujuannya untuk apa? Jangan ada juga penyumpatan atau ada plak-plak di pembuluh darah kita, pembuluh darah vena maupun di dalam arteri. Kalau juga ada plak, berarti juga menyebabkan penyempitan. Jadi itu bahaya juga. Dan juga jangan terlalu sering mengkonsumsi garam, karena itu dapat menyebabkan peningkatan permeabilitas atau jadi tegang istilahnya pembuluh darah kita, yang mengakibatkan ya akan rusak dinding dari pembuluh darah maupun dari katup, yang mengakibatkan aliran yang terlalu tinggi. Baru yang selanjutnya mengganti posisi berdiri atau duduk secara berkala. Jadi jangan berdiri terlalu lama. Jadi biasanya bagi mereka yang berprofesi dengan profesi berdiri yang terlalu lama harus waspada. Jadi kalau dia berprofesi misalnya sebagai tukang parkir atau polisi yang berjam-jam berdiri, ya itu hati-hati. Jangan berdiri di posisi yang sama, intinya harus bergerak. Karena kalau kita berdiri di posisi yang sama, itu akan terjadi varises. Ya, barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan tentang varises tungkai. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya tentang varises tungkai ini. Dan ada beberapa pertanyaan follow up yang rindu kami tanyakan kepada dokter, yaitu sehubungan dengan varises ini. Apakah varises ini akan terlihat venanya di permukaan kulit, dok? Ya, seperti dari anatomis tubuh tadi ya, yang saya sudah singgung sebelumnya. Jadi yang sering terjadi pada vena superficial. Superficial artinya di atas dari otot. Jadi kulit kita kan ada lapisan-lapisannya. Mulai dari paling atas kulit kan, baru selanjutnya otot, baru ada vena kita dan juga tulang. Jadi vena ini paling sering terjadi memang pada vena yang berada di superficial atau di bawah kulit, di atas otot lah. Jadi ya karena posisinya memang di situ, jadi dia pasti akan terlihat karena posisinya di atas. Oke, baik. Dan sehubungan dengan penempatan varises ini, apakah atau kenapa sampai sering varises ini muncul di bagian paha dan betis? Ya, oke. Bagus ya pertanyaannya. Kenapa selalu sering pada paha dan betis? Nah, ini ada hubungannya juga dengan gravitasi. Gravitasi dari tubuh kita. Jadi, yang paling sering menahan beban, semuanya kan kita akan tertarik ke bawah ya, karena gravitasi, gaya gravitasi. Nah, aliran darah akan banyak terkumpul di bagian bawah. Itu penyebabnya ya gravitasi dari gravitasi bumi ya. Itu yang menyebabkan ya penumpukan. Kalau misalnya kita dalam posisi yang lama, itu akan terjadi penumpukan. Begitu. Baik, sehubungan dengan posisi tadi sempat dokter jelaskan bahwa tidak boleh terlalu lama berdiri dan tidak boleh juga terlalu lama duduk ya. Kalau begitu, berapa lama kita harus mengganti posisi pada saat berdiri kemudian kita duduk? Oke, baik. Dari penelitian maupun textbook yang ada yang dibilang tidak boleh dari 6 jam atau 3 jam. Pokoknya jangan sampai
selama 3 jam, minimal 3 jam lah. Kalau 3 jam, posisi yang sama itu dapat menyebabkan varises. Jadi yang pastinya 3 jam itu cukup lama ya. Cukup lama ya. Berdiri di posisi yang sama ya, itu sangat membosankan. Apalagi 6 jam juga itu sangat. Tapi intinya di sini dari textbooknya dibilang bahwa selama 3 jam dan juga penelitiannya. 3 jam. Jadi jangan berdiri pada posisi yang sama selama 3 jam. Jadi kalau boleh di bawah itu pun lebih bagus. Ini bagus ya. Iya, Berdiri dan juga duduk ya. duduk ya sama. Jongkok Oke, atau lalu jika demikian sehubungan dengan posisi ini, adakah saran dari dokter khususnya bagi mereka yang sering melakukan aktivitas yang sama atau mungkin jenis olahraga ya, melakukan olahraga duduk dan berdiri, apakah ada saran untuk dokter sehubungan dengan orang-orang yang memiliki kasus ini pada saat mereka melakukan sebuah olahraga, entah itu berdiri atau duduk? Ya, oke. Jadi bagi mereka yang ada resikonya untuk terjadi varises ya, bagi mereka yang umur tua ya, 40 tahun ke atas, ibu hamil dan juga perempuan. Tadi kan sudah disinggung. Jadi hindarilah olahraga yang menyebabkan varises ya, seperti jongkok kali ya. Lebih banyak jongkok dan sebagainya. Sebenarnya olahraga yang paling bagus untuk orang yang resiko varises ya, berenang, bisa jogging, dan apa lagi ya, itu olahraga-olahraga yang ringan kali, itu mungkin. Jadi berenang kan ya banyak melakukan gerakan. Kalau kita melakukan gerakan banyak, itu membantu aliran balik dari vena. Jadi meringankan beban dari vena untuk memompa darah kembali. Yang juga dapat membantu juga katup ya jadi lebih ringan. Tapi kalau kita olahraga yang berdiri atau jongkok ya, barangkali olahraga apa ya yang yang banyak berdiri, olahraga pasti banyak bergerak ya. Bergerak ya. Pada intinya kalau dia banyak bergerak ya itu aman lah. Ya. Jangan sampai bertahan di satu posisi yang lama. Cukup lama ya. Baik dokter, sehubungan dengan metode non-operatif yang tadi dokter jelaskan, ada salah satu poinnya itu compression stockings. Ya. Bagaimana dokter menjelaskan ini? Bukannya justru kalau pada saat kita memakai pakaian yang ketat akan menghambat aliran darah. Bagaimana tanggapan dokter tentang compression stockings ini? Ya, oke. Jadi sebenarnya yang harus kita pahami, varises ini terjadi bendungan. Makanya yang kita lihat ada pembuluh darah yang berkelok-kelok, itu akibat katup dari, jadi vena kita ternyata ada pintunya. Jadi fungsinya untuk menahan terjadi aliran balik. Aliran balik. Jadi kalau sudah dipompakan naik ke atas, jangan lagi balik ke bawah. Itu gunanya katup itu. Tapi kalau pada pasien dengan varises, itu katupnya bermasalah. Jadi tidak bisa dapat menutup dengan baik yang menyebabkan adanya bendungan di sana. Dia tidak bisa dorong dengan sempurna ke atas, akhirnya cairannya tertinggal di sana. Dan ada sebagian cairan yang kembali ke bawah. Nah, kalau terjadi seperti bendungan itu, artinya pembuluh darah kita hilang permeabilitasnya atau hilang gaya untuk dia menekan aliran darahnya ke atas. Istilahnya ya seperti karet ya, jadi longgar. Gunanya stocking itu untuk mengetatkan kembali pembuluh darah yang longgar. Jadi pembuluh darah yang longgar itu pakai stocking dia rapatkan kembali agar supaya terdorong aliran darahnya dengan baik. Karena kalau dia terjadi bendungan di sana, ya alirannya tidak baik di sana. Nanti banyak cairan yang menumpuk, bukannya harusnya naik ke atas. Oke. Itu dia. Baik dokter, sehubungan dengan tindakan mandiri untuk menghilangkan varises ini, ada yang mengatakan pada saat berbaring kita akan naikkan kaki ke atas. Apakah metode ini baik dokter? Ya, memang benar itu baik untuk mereka ya varises masih dengan gejala ringan ya, derajat-derajat yang ringan. Tapi kalau sudah dengan derajat lanjut atau kronis itu barangkali tidak dapat membalikan. Tapi memang benar, karena sama dengan yang saya sudah jelaskan tadi dengan aliran peredaran darah kita. Itu ada hubungannya juga dengan gravitasi tubuh. Karena ketika kita
tidur, berarti gaya gravitasinya sama. Ketika kita mengangkat kaki kita, maka membantu untuk mendorong aliran balik dari vena kembali ke jantung. Kalau pada pasien varises kan yang terjadi adalah apa? Baliknya aliran vena itu tidak terjadi. Masalahnya di situ. Dia tidak seperti pembuluh darah normal yang bisa memompa dengan baik. Ini sudah bermasalah, dia tidak mampu lagi. Jadi dengan cara kita mengangkat tubuh lebih tinggi dari jantung kita, maka itu juga membantu agar supaya aliran baliknya kembali. Ya. Apakah ada efek samping bagi mereka yang mungkin menderita darah tinggi metode ini? Untuk sampai saat ini ya tidak ada sih. Okay. Baik, sehubungan dengan metode penyembuhan, apakah dokter menyarankan pijat? Ya, apakah pijat dapat membantu? Ya, oke. Ya, ini memang paling sering dilakukan bagi mereka mungkin yang kurang diedukasi dengan baik. Kadang-kadang dengan pijatan malahan akan membuat pecah pembuluh darahnya. Jadi seperti balon diisi air banyak, jadi besar kan. Nanti kalau lebih banyak lagi air yang menumpuk, lebih besar, terus nanti kalau kita pegang atau kita ramas, apa yang akan terjadi? Pecah. Seperti itu pembuluh darah vena apabila sudah terjadi bendungan, seperti yang digambar tadi, yang sudah kronis itu pasti sudah kelihatan urat-uratnya orang bilang ya, urat-uratnya, terus kita tambah pijat. Ya akan terjadi mungkin ya paling kurang akan terjadi ruptur di sana, ruptur atau robek pembuluh darah. Begitu. Baik, terima kasih dokter atas penjelasannya dan kita akan break sejenak. Sahabat Live jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah yang satu ini. Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di Live in Fullness to Eternity. Dan kita masuk pada segmen yang ketiga, masih dengan narasumber kita, Dr. Brian Khairupan. Baik dokter, berbicara mengenai varises tadi, apakah penggunaan alas kaki, contohnya seperti high heels atau hak yang tinggi, dapat memperburuk varises? Ya, oke. Ya, pada wanita ya paling sering menggunakan high heels. Jadi high heels ini juga dapat ya menyebabkan juga varises ya, karena posisi kaki atau beban yang bertambah. Karena posisi kakinya yang tidak secara anatomis. Kalau secara anatomis ya pasti rata seperti ini ya. Tapi kalau kita pakai high heels berarti terangkat tumit kita. Itu juga dapat menyebabkan terlipatnya vena di pembuluh darah kaki kita akibat posisi yang salah, napasnya yang salah. Jadi dapat menyebabkan varises juga, memperburuk juga ya mungkin bisa. Oke, baik, terima kasih dok. Nah, apakah kompres air dingin ya dapat membantu mengecilkan varises? Ya, oke. Kompres air dingin dapat mengecilkan varises. Ya, kalau dia sudah kena varises ini paling sering terjadi pada katup. Kalau untuk menurunkan bengkaknya, barangkali ya dapat berfungsi juga ya, karena dingin dapat menyebabkan vasokonstriksi dari pembuluh darah atau pembuluh darah kita menjadi menyempit atau jadi tegang. Itu dapat membantu juga membantu untuk mendorong aliran darah. Tapi untuk menyembuhkan barangkali tidak bisa ya. Hanya untuk mengurangi saja. Mengurangi ya. Jadi kita bisa menggunakan air dingin, tetapi metode ini hanya dapat mengurangi, tidak bisa menyembuhkannya. Baik, dokter, sehubungan dengan
penyembuhan yang lainnya yaitu menggunakan kubis. Ya. Kubis. Apakah ini dapat kita gunakan? Kalau bisa, bagaimana caranya, dokter? Ya, oke. Itu sayuran kubis ya? Ya. Oke. Jadi namanya juga sayuran. Saya tidak tahu persis komposisi vitamin atau antioksidan di mana kandungan di dalam kubis. Tapi yang saya tahu dari yang saya belajar, semua sayur-sayuran dan buah-buahan itu memiliki vitamin dan antioksidan yang sangat baik untuk tubuh kita. Jadi barangkali cara kerjanya di dalam tubuh kita, terlebih khusus si varises, itu dia memperbaiki dinding-dinding pembuluh darah kita. Barangkali katup kita juga diperbaiki dengan nutrisi dari kubis ini, vitaminnya yang dikandungan dalam itu. Tapi saya belum tahu dan belum mencari lebih dalam ya. Barangkali kalau mau cari tahu ya coba cari dokter spesialis bedah vaskuler, mereka ahlinya di sana mencari tahu. Tapi saya yakin kalau sayur-sayuran atau buah-buahan itu pasti sangat baik antioksidannya. Jadi antioksidan itu yang membuat perbaikan pada kerusakan yang terjadi di vena. Mungkin ya bisa, tapi itu untuk gejala-gejala ringan. Tapi kalau yang sudah ada kerusakan yang sangat luas, itu sangat sulit kalau makan kubis setiap hari. Oke. Baik dokter, apa tingkat yang paling terparah dari varises ini? Ya, tingkat yang paling terparah dari varises ini akan terjadi luka, ulkus. Luka, ulkus, dan perdarahan. Pecah pembuluh darahnya. Jadi kalau pembuluh darah pecah, ya kita akan mati dengan perdarahan. Itu yang paling terburuknya. Kalau ada luka, ya kita akan mati dengan infeksi. Karena ada luka terbuka. Terpapar dengan dunia luar, yang kotor, bakteri, kuman masuk, ya menyebabkan infeksi luas. Apalagi ini di pembuluh darah. Jadi penyebarannya akan lebih cepat ya. Infeksinya. Bisa langsung ke sistem saraf pusat. Jadi ya itu paling parah. Paling parah. Baik dokter, apakah varises ini dapat disembuhkan? Ya, bagi masih stadium awal, ya barangkali dengan terapi-terapi yang sudah diberikan, ya konsultasikan dengan dokter spesialis ya. Nanti dokter akan anjurkan ke fisioterapi, barangkali ya bisa mengurangi, tapi tidak sembuh dengan total. Tapi dia mengurangi dan mencegah untuk menjadi komplikasi yang lebih berat. Jadi dengan kata lain tidak dapat sembuh? Ya, tidak sembuh dengan total. Tidak sembuh. Ya. Baik, terima kasih dokter untuk pembahasannya pada malam hari ini. Dan di pembahasan kita pada malam hari ini, bolehkah dokter memberikan kesimpulan atas apa yang telah kita diskusikan bersama? Oke, baik. Terima kasih. Jadi, penyakit varises tungkai ini sangat sering terjadi pada wanita yang kita tahu penyebabnya dikarenakan dari hormon dari wanita tersebut. Ibu hamil juga sangat beresiko diakibatkan oleh beban yang dialami dan juga perubahan-perubahan hormon yang menyebabkan tidak stabilnya di pembuluh darah vena yang menyebabkan varises juga. Dan juga yang terakhir pada orang-orang tua di usia 40 tahun ke atas itu sangat rentan akan terjadinya varises. Itu diakibatkan karena penurunan fungsi dari tubuh tersebut. Jadi sudah tidak elastis lagi, yang menyebabkan nanti akan rusaknya katup dari vena yang sudah saya jelaskan tadi. Jadi varises juga, satu juga yang saya lupa, varises juga sangat juga diturunkan atau secara herediter. Jadi kalau ada yang genetika, orang tuanya atau keluarganya juga pernah kena varises, juga ada kemungkinan akan terkena pada dia. Jadi barangkali konsultasikan saja langsung ke dokter spesialisnya atau periksakan ke dokter. Karena kalau dia masih gejala awal barangkali masih bisa diperbaiki. Tapi akan terjadi lagi mungkin ada. Tapi diperbaiki. Ya. Kalau dia sudah lanjut, ya itu akan sangat sulit. Tapi akan ada terapi dari ahlinya. Saya belum tahu untuk teknologi yang terbaru mungkin dengan cara laser ya. Pasti dapat menyembuhkan mungkin ya, tapi saya tidak tahu. Nanti coba dikonsultasikan kepada dokter ahli bedah pembuluh darah, karena mereka yang lebih tahu. Barangkali itu saja, kita harus lebih mawas diri
Ketika kita melihat ini, kita konsultasikan supaya lebih cepat diketahui, lebih baik pengobatannya. Tapi kalau sudah terlambat dan sudah banyak dengan komplikasi, ya sudah sangat sulit. Oke, kira-kira itu saja. Sir. Baik, terima kasih dokter, dan bolehkah dokter memimpin di dalam doa tutup? Oke, Sir. Mari kita setelah doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertatam di surga, terima kasih banyak atas segala berkat penyertaan yang Kau berikan bagi kami. Tadi kami telah mempelajari dan juga membahas penyakit dari varises ini Bapak. Berikutnya Tuhan kami dapat lebih menatati akan hukum-hukum kesehatan-Mu Bapak, agar supaya kami terhindar dari penyakit-penyakit ini. Memberkati kami semua yang ada di studio ini, pendeta, dan juga saudara-saudara, sahabat yang ada di manapun berada, biarkan yang Engkau akan selalu memberkati dalam pekerjaan usaha. Sertailah kami Tuhan pada sepanjang sisa hari ini Bapak. Ini yang menjadi doa permohonan kami Tuhan, hanya dalam Yesus selamat kami yang hidup. Amin. Amin ya. Dan puji Tuhan kita boleh menyelesaikan diskusi kita pada saat ini. Kami mengucapkan terima kasih kembali kepada Dr. Brian Khairupan yang telah menjadi saluran berkat bagi kita pada saat ini, dan juga kepada sahabat live di mana saja Anda berada yang dapat menyaksikan siaran ini sampai saat ini. Dan jika Anda diberkati dengan siaran ini, Anda bisa bagikan video ini kepada sahabat dan keluarga Anda di mana saja mereka berada. Dan tetap saksikan terus program-program menarik Cornelius Media lainnya, dan tentunya kita akan kembali lagi pada episode mendatang masih bersama kami di Live in Fullness to Eternity. Dan saatnya kami akan pamit undur diri. Akhir kata saya Pendeta Felix Gosal dan kru yang bertugas mengucapkan sampai jumpa dan salam sehat.